Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua di seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya dalam Woro Hapsari Channel. Pada segmen sebelumnya kita lebih banyak mengupas mengenai Kerajaan Balok, meskipun hanya bersentuhan sedikit dengan sejarah Pulau Belitung. Dan pada segmen kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai tata pemerintahan pada Kerajaan Balok serta pada masa kejayaan maupun masa surut Kerajaan Balok. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Kerajaan Balok dipimpin oleh seorang bergelar Depati Cakraningrat, sedangkan masyarakat umum di Pulau Belitung mengenalnya dengan sebutan Raja Balok. Pada periode awalnya 1618 sampai dengan 1661, tampak tata pemerintahan Kerajaan Balok telah membagi Pulau Belitung ke dalam 5 wilayah besar. Kelima wilayah itu antara lain Badau, Sijuk, Budin, Gunung Sepang, Belantung. 5 wilayah dalam Kerajaan Balok itu dikepalai oleh seseorang berpangkat Ngabeyi. Namanya biasa diidentikan dengan wilayah kekuasaannya. Contohnya Ngabeyi Badau, Ngabeyi Sijuk, dan seterusnya. Setiap Ngabeyi diberi kekuasaan untuk memerintah di lingkungannya masing-masing. Sedangkan Depati memiliki wilayah yang berada langsung di bawah perintahnya dan dikelola oleh pegawai-pegawai yang diangkatnya. Pegawai-pegawai tersebut terdiri dari Batin Lingge, Lurah, dan Karya. Seorang Batin Lingge beserta para mandornya mengurus wilayah Sungai Cerucuk dan Sungai Lingge, sedangkan jabatan lurah dipangku oleh 2 orang. Satu lurah mengurus wilayah Tiang Balair, Sungai Dudat, dan Sungai Kembiri. Satu lurah lainnya mengurus wilayah Sengkuang yang cakupannya meliputi Sungai Pesak sampai Sungai Sembulu. Sementara seorang Karya diberikan tanggung jawab untuk mengurus wilayah Sungai Lenggang dan Sungai Manggar. Depati berkedudukan di Sungai Balok. Dalam lingkungannya, Depati juga mengangkat para menteri dan seorang penghulu agama Islam. Sampai di sini, paparan mengenai tata pemerintahan Kerajaan Balok merujuk pada buku berjudul Tidsskriften for Indische Taal, Land and Volkskunde. Del 3004, terbitan tahun 1891. Pada masa periode ketiga 1696 sampai 1700, Kerajaan Balok mengalami perubahan tata pemerintahan. Nama Ngabeyi Gunung Sepang tidak lagi dicantumkan, sedangkan 4 wilayahnya masih dipertahankan. Keempat wilayah tersebut yaitu Badau, Ngabeyi Tanah Yuda atau Singgayuda, Sijuk, Ngabeyi Mangsa Yuda atau Krama Yuda, Belantung, Ngabeyi Surayuda, Ngabeyi Istana Yuda. Pembagian 4 wilayah ini masih terus bertahan hingga abad ke-19, sedangkan ibu kota kerajaan berada di Tanjung Pandan dengan yang wilayahnya meliputi Balok, Sungai Lenggang, hingga Sungai Manggar. Apabila merujuk pada laporan Jan de Harde 1668 dan buku Stapel 1938, dapat diketahui gambaran mengenai kehidupan masyarakat Pulau Belitung pada zaman kekuasaan Kerajaan Balok. Masyarakat tersebut diantaranya bekerja pada bidang pertambangan, pertanian, kehutanan, dan kelautan. Setiap bidang usaha tersebut memang sesuai jika dikaitkan dengan potensi ekonomi yang ada di Pulau Belitung. Bahkan, 4 bidang usaha tersebut masih dikerjakan hingga sekarang oleh masyarakat Pulau Belitung. Hasil-hasil yang utama dari Pulau Belitung antara lain
banyak besi, sedikit kulit penyu, lilin, kayu-kayuan, sarang burung, dan damar. Tulis Jan de Harde dalam laporannya tahun 1668 untuk VOC. Sebagian masyarakat juga diketahui berprofesi sebagai nelayan. Hal ini disaksikan sendiri oleh Jan de Harde saat mengunjungi Pulau Belitung pada tahun 1668. Saksi mata lain yakni Residen Palembang de Heer mengunjungi Pulau Belitung pada tahun 1729. Dalam laporannya, de Heer menyebutkan berbagai hal yang dilihatnya mengenai kehidupan masyarakat di pulau ini. Deskripsi ini tampaknya secara khusus digambarkan berdasar pengamatannya di muara Sungai Cerucuk, wilayah Tanjung Pandan dan sekitarnya. Menurut de Heer, penduduk asli tinggal di bagian pedalaman. Ia menyebutnya dengan istilah orang gunung. Kegiatan orang gunung saat itu adalah mengumpulkan besi dan diperdagangkan dengan pedagang dari Palembang. Sedangkan di wilayah pesisir, terdapat orang dari berbagai suku bangsa, mulai dari Tiongkok, Jawa, Bugis, Palembang, dan Mandar. Semua rumah penduduk baik yang pedalaman maupun di pesisir dibuat dalam bentuk rumah panggung. Rumah tersebut dibangun menggunakan tiang-tiang kayu dan dinding dari kulit pohon. Tidak ditemukannya usaha peternakan di Pulau Belitung, namun sebagian penduduk diketahui memelihara ayam dan bebek dalam jumlah yang sangat sedikit. Produk perdagangan yang dihasilkan dari Pulau Belitung antara lain lilin, jahe, karet, tripang, dan tikar. Namun jumlahnya terbilang sedikit untuk sebuah kegiatan perdagangan. Barang yang diperdagangkan di Belitung antara lain beras, garam, dan pakaian kasar dari Jawa. Perabotan rumah tangga. Para pedagang itu diantaranya berasal dari kapal-kapal Tionghoa, Bugis, Mandar, Pekalongan, dan Cirebon. Air di pulau sangat bersih, tapi letaknya jauh dari pesisir, sedangkan kondisi tanahnya terbilang gersang, berpasir, dan berbatu. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1851, G.F. Loudon ikut memaparkan kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Belitung. Pada masa itu kerajaan Balok berada di wilayah kepemimpinan Depati Cakraningrat ke-8 yakni K.A. Rahat. Pencatatan sipil pada masa itu membagi penduduk Pulau Belitung ke dalam 4 kelompok, yakni orang darat atau orang Belitung, orang timur asing, orang Melayu, dan orang laut. Orang darat tak lain adalah orang gunung yang sebelumnya dilaporkan oleh de Heer. Orang darat Bilitonizen utamanya menggantungkan hidup dari berladang padi secara berpindah-pindah. Selain itu mereka menanam tanaman hutan dan mengumpulkan produk hasil hutan. Produk hutan tersebut antara lain rotan, damar, lilin, dan lain-lain yang mereka jual kepada pedagang-pedagang Melayu. Sedangkan orang laut diketahui berprofesi sebagai nelayan, namun mereka juga disebut-sebut telah ikut terlibat dalam sejumlah aksi perompakan di Laut Jawa dan sekitarnya. Mengenai kehidupan beragama di Pulau Belitung dapat diketahui lewat paparan Cornelis de Groot dalam bukunya pada tahun 1887. De Groot mengatakan orang laut menganut animisme, sedangkan seluruh orang darat Bilitonizen adalah beragama Islam. Menurut de Groot, pola perkampungan orang darat di pedalaman sangat tidak teratur. Letak antar pemukiman juga berjauhan sehingga perkampungan dibangun berdasarkan kekerabatan yang seluruh penduduknya masih satu keluarga. Jumlah rumah dalam satu perkampungan juga terbilang sedikit, yakni kurang dari 5 rumah. Sewaktu pembangunan jalan besar berlanjut pada tahun 1868, perkampungan-perkampungan di dalam hutan tersebut dipindahkan ke tepian jalan sehingga bertahap